Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. Kepala Balai Latihan Kerja Laude Haji Polondo melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Minhajul Tulab di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melakukan pengecekan gedung dan sarana pelatihan menjahit bagi siswa pelatihan. Sebanyak 30 peserta camping ceria yang tergabung dalam Ekspor Sulawesi Tenggara melakukan pembersihan sampah-sampah plastik yang berada di sekitar wisata Puncak Ahuwali. Sorotan Kongres dan pemerintahan Amerika Serikat pada Muslim Uighur di Tiongkok kini beralih ke tuduhan kerja paksa yang produknya dijual ke pasar global. Semakin banyak perusahaan Tiongkok masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat. Sementara perusahaan Amerika Serikat juga dituntut tak memberi ruang bagi produk kerja paksa ini. Kepala Balai Latihan Kerja Laude Haji Polondo melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Minhajul Tulab di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ada sejumlah kegiatan yang dilaksanakan diantaranya melakukan pengecekan gedung dan sarana pelatihan menjahit bagi siswa pelatihan. Gedung dan sarana pelatihan menjahit bagi siswa pelatihan Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Minhajul Tulab di Kabupaten Konawe Selatan ditinjau langsung Kepala Balai Latihan Kerja Laude Haji Polondo. Ia berharap dengan adanya BLK komunitas dapat memberikan dampak positif bagi para santri dan masyarakat setempat. Mantan Kepala Bagian Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini menjelaskan saat ini Balai Latihan Kerja Komunitas baru ada 2 di Sulawesi Tenggara. Rencananya akan diupayakan ada di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Pertama, saya bersyukur, bangga, alhamdulillah BLK Komunitas Minhajul Tulab telah menyelenggarakan kegiatan selama 2019-2020 beberapa bulan. Sudah 3 angkatan. Ini sudah angkatan ketiga. Angkatan pertama dan kedua melibatkan yang dilatih full semua anak-anak santri dan santriwati sebagai binaan dari Pondok Pesantren Minhajul Tulab. Sedangkan menurut Pak Kiai tadi, itu yang angkatan ketiga ini sudah melibatkan ibu-ibu di sekitar pondok pesantren dan di sekitar BLK komunitas ini, sehingga ya diharapkan kegiatan pelatihannya akan berjalan terus dan saudara-saudara kita baik yang di pondok pesantren, santri-santri maupun masyarakat di sekitar pondok pesantren maupun BLK komunitas ini mendapatkan manfaat dari kehadiran BLK komunitas itu. Instruktur jahit Balai Latihan Kerja Komunitas Pesantren Minhajul Tulab, Nuryani menyebut saat ini pelatihan menjahit sudah masuk tahap ketiga. Ini harapan ke depan dari pondok pesantren adalah kami bukan hanya untuk mendidik anak-anak ini belajar agama, tetapi kami juga mengajarkan keterampilan life skill. Maksudnya begitu santri itu keluar dari pondok pesantren, dia bisa terjun di masyarakat untuk bekerja di masyarakat sekitar dengan keterampilan yang sudah dipelajari di pondok pesantren selain ilmu agama. Dari Konawe Selatan, Taswin Tahang, Make.TV melaporkan. Sebanyak 30 peserta camping ceria yang tergabung dalam Ekspor Sulawesi Tenggara melakukan pembersihan sampah-sampah plastik yang berada di sekitar wisata Puncak Ahuwali. Ekspor Sulawesi Tenggara melakukan pembersihan sampah-sampah plastik yang berada di sekitar wisata Puncak Ahuwali. Sebanyak 30 peserta camping ceria yang tergabung dalam Ekspor Sultra ini melakukan pembersihan dari puncak sampai bawah dan mengumpulkan 3 karung besar sampah plastik. Ketiga karung sampah yang telah dikumpulkan langsung dibawa ke rumah kepala desa untuk dimusnahkan. Ketua Ekspor Sultra Regional Konawe berharap pada wisatawan yang hendak berkunjung ke wisata Puncak Ahuwali agar tetap memperhatikan kebersihan.
sehingga wisata Puncak Abu Wali akan terus terjaga keasriannya. Terima kasih. Ini kami dari organisasi Expo Ultra. Hari ini kita camp di Puncak Abu Wali tanggal 8 sampai tanggal 9. Adapun agenda kita sharing session. Kemudian di pagi hari kita adakan baksos, yaitu memungut sampah mulai dari Puncak Abu Wali sampai di bawah. Untuk jenis sampah yang kita dapat kumpulkan dari puncak sampai bawah itu kebanyakan plastik, botol aqua dan plastik Indomie. Kemudian hasil dari pungut sampah kami berhasil mengumpulkan 3 karung. Pesan saya buat teman-teman yang mendaki di Puncak Abu Wali maupun bukan di Puncak Abu Wali agar selalu menjaga kebersihan. Dari Konawe, Taswin Tahang, Metro TV melaporkan. Untuk menindaklanjuti instruksi Indonesian Staff Association BPD Anua Sulawesi Tenggara, pengurus di Sutra kembali melakukan pertemuan untuk membahas kepengurusan Indonesian Staff Association Sulawesi Tenggara yang baru. Berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya, tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa Pak RT. Aduh. Jadi piye iki? Gimana? Jadi begini Bapak RT. Kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah. Bangga Bapak luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih, begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya. kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. Itu kita Jawa juga. sama. Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di kampung sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Bapak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita masukkan. Nah, makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Penggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Penggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT nanti pokoknya tenang nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman. Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih.
Aman, nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Benggeli kalau pergi. Oke. Hati-hati ya di jalannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante. Gantian lah kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Kalau kita mau tanya apa rumahnya Pak Benggele? Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din. Iya. Tetangga dia kan. Pasti tahu lah. Saya buka masker bukan tanda lain. Oh, iya. Dibaca tanda bukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Benggele ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada biar sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisakah kita pulang ini? Nah, silakan. Maksudnya bisakah kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari Nyok, dari PPDP, petugas pemutahiran. Waalaikumsalam. Ma, sini dulu. Duduk di sini. Ada tamu kah? Iya, ada. Dari mana? PPDP, petugas pemutahiran data pemilu. PPDP, bukan PSPP. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutahiran data, Ya. biar nanti data pemilih itu valid. Nah itu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit, Ya. pencocokan dan penelitian. Oh. Ya makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira, Oh, tapi pasti. harus. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga keluar. Tapi asli. Ya, yang asli asli. Tante, iya. Sudah berapa rumah ini kita ada pergi coklat ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga RT sudah. sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh, ya ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan Ya, kertas iya. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini cuma Bapak berempat ya? Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani. Ya. Udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak. Belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya ada orang sekarang ini. Mereka belum pernah pergi merekam. Nah, atau suket. Belum ada. Oh, dalam belum melakukan perekaman kah? Tidak bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu, di desa itu yang bersangkutan. Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak 3 ini, siapa pakai ini? Yang 3 orang ini, Tarsan. adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Iya, karena kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Kalau pasal menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara, satu suara itu berpengaruh dalam untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar lebih cepat mereka mengurus, kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya benar. Jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. Sekarang begini, kami yang namanya juga coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini.
Nah, sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS, nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti Kami kami datang kembali lagi kembali. nih. Jadi kami benahi kembali nih, Pak. Siap. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti ya, 4 orang. Iya. Bapak, Ibu, sama 2 anak tadi. Nah, nanti berikutnya kami benahi lagi kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Nanti habis itu tanda tangan, Bapak. Iya, tapi kita Tanda tanda tangan tangan dulu, Bapak. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu nih nama sudah benar ini. Cocok ya? Iya. Iya. Kalau begitu, Bapak, penjelasan kami mohon izin mau Nah, tempel kita- dulu. Ya. Iya. Bisa minta tolong kita mau tempel dulu. Silakan. Iya. Nah. Bismillah. Oke. Nah, udah. Ya. Nah, ya minta maaf kita tidak jabat tangan nih, karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini kita tidak minum teh tadi. Terima kasih ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dari mana? Dari rumah. mau tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan ke Bapak tadi juga. Oh, iya, ini. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang di masuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Jadi kan Pak Erwin juga sudah bilang, nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya, Pak, nanti saya supaya hubungi, kami Kak. masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTP-L atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Halo Sobat, menjaga imunitas melalui nutrisi sehat itu penting. Mau tahu nutrisi sehat yang bisa membantu penguatan imun kita? 1. Vitamin A menjaga struktur sel di kulit, saluran pernapasan, dan kesehatan usus. 2. Vitamin B khususnya B6, B9, dan B12 berkontribusi pada respon pertama tubuh setelah diketahui sebagai patogen. 3. Vitamin C dan E. Ketika tubuh melawan infeksi, tubuh mengalami apa yang disebut stres oksidatif. 4. Vitamin D. Beberapa sel kekebalan membutuhkan vitamin D untuk membantu menghancurkan patogen yang menyebabkan infeksi. 5. Zat besi, zinc, selenium. Tubuh membutuhkan zat besi, zinc, dan selenium untuk pertumbuhan sel kekebalan tubuh di antara fungsi-fungsi lainnya. Jadi, betapa pentingnya imunitas untuk tubuh kita, termasuk agar bisa melawan virus corona. Sultra cerdas untuk negeri.
Komite Instruksi Indonesian Chef Association BPD Anua Sulawesi Tenggara, pengurus di Sultra kembali melakukan pertemuan untuk membahas kepengurusan Indonesian Chef Association Sulawesi Tenggara yang baru. Dalam pertemuan ini, Ode Kelana akhirnya didaulat menjadi Ketua Indonesian Chef Association BPD Anua Sulawesi Tenggara. Setelah pertemuan membahas kepengurusan Indonesia Chef Association Sulawesi Tenggara yang baru, Ode Kelana akhirnya didaulat menjadi Ketua Indonesia Chef Association BPD Anua Sulawesi Tenggara. Manajer operasional Srikandi Seafood ini mengaku akan melakukan berbagai terobosan, seperti melakukan edukasi terhadap milenial Sultra, termasuk akan menggelar berbagai kegiatan kuliner. Harapan saya ke depan buat ICA itu bisa selalu berpartisipasi atau ngasih kontribusi ke pemerintah setempat. Karena kita kan ICA itu adalah wadah yang menggerakkan bidang kuliner Indonesia asosiasi kita yang sudah jelas ARD-nya, anggaran rumah tangganya, anggaran dasarnya segala macam. Jadi ICA itu memang suatu organisasi yang mengangkat kuliner Indonesia, maupun itu ICA dimanapun kita sudah siap untuk membawa dengan pemerintahan, khususnya dengan dinas pariwisata, untuk mengangkat pariwisata di mana berdirinya ICA tersebut. Kita kan ada BPD-nya, BPD Jabar, BPD ini kebetulan alhamdulillah BPD ICA, BPD Anua Sultra. Kita bawa nama Anuanya. Meskipun itu yang menggerakkannya chef-chef dari luar, tapi kita siap untuk nge-backup chef-chef yang ada di Kota Kendari. Jadi harapannya ya kita bisa kerjasama ngasih kontribusi ke pemerintah setempat untuk di bidang pariwisata dan kuliner. Dari Kendari, Aundria Aurora, Metro TV melaporkan. Sorotan Kongres dan pemerintahan Amerika Serikat pada Muslim Uighur di Tiongkok kini beralih ke tuduhan kerja paksa yang produknya dijual ke pasar global. Semakin banyak perusahaan Tiongkok masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat, sementara perusahaan Amerika Serikat juga dituntut tak memberi ruang bagi produk kerja paksa ini. Dalam dengar pendapat Kongres dengan pimpinan raksasa teknologi baru-baru ini, peran perusahaan teknologi dalam mengakhiri praktek kerja paksa di Tiongkok ikut menjadi sorotan. Raksasa retail Amazon misalnya yang menyediakan mimbar penjualan daring, marketplace bagi pihak ketiga. I'm also concerned that given Amazon's allowance of counterfeit goods on its marketplace, especially counterfeit goods from China, that Amazon's marketplace may be knowingly or unknowingly furthering China's use of forced and slave labor conditions. This is especially important following recent reports that at least 80 global companies that sell on the Amazon marketplace, including Nike, Starbucks, and Samsung, have ties to Chinese factories that use enslaved Uyghur Muslims. Tetapi bukan hanya Amazon yang menjadi sasaran. Anggota Kongres dari Partai Republik ini juga menuntut komitmen dari pimpinan Apple, Google, Facebook terkait produk hasil kerja paksa minoritas Muslim Uighur. Forced labor is abhorrent. I find it abhorrent as well. So I really don't want to even engage with my office half the time. Will you guys agree that slave labor is not something that you will tolerate in manufacturing your products or in products that are sold on your platforms? I agree, Congressman. We would terminate a supplier relationship if it were found. If we found anything like this, we would also terminate any relationship. Yes, I agree completely. Maret lalu, 2 rancangan undang-undang untuk mengakhiri kerja paksa Uighur digulirkan di Kongres. Versi DPR diusulkan oleh James McGovern dari Partai Demokrat, sementara versi Senat diusulkan Marco Rubio dari Partai Republik. Menurut kelompok pemerhati HAM Uighur, sekitar 1 dari 5 pakaian jadi berbagai merek, termasuk merek terkenal di pasar global, mengandung katun asal Xinjiang, Tiongkok, yang diproduksi warga Uighur melalui kerja paksa. Sorotan terhadap kerja paksa Uighur ini terjadi di tengah peningkatan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ikut terlibat pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas tersebut. 11 perusahaan Tiongkok sejak Juli lalu masuk blacklist Departemen Perdagangan Amerika Serikat sehingga dilarang membeli komponen dari Amerika Serikat.
So for most U.S. companies, this is something that's new on their radar. They have not been following the situation in Xinjiang that closely, but there's been a growing call for this. I think once the U.S. government steps in this way, then businesses just can't ignore it. Berbagai langkah Kongres maupun pemerintahan Donald Trump ini disambut baik komunitas Uyghur. Forced Labor Prevention Act. So there are many other legislations will follow, I think. It already sent a very strong signal to Chinese authorities that the U.S. and international community are serious confronting China. Pemerintah Tiongkok menuduh Amerika Serikat menyalahgunakan pengendalian ekspor dalam pelarangan terhadap 11 perusahaan Tiongkok yang masuk dalam daftar Departemen Perdagangan. Ini adalah ketiga kalinya pemerintahan Trump memberi sanksi kepada perusahaan dan entitas Tiongkok terkait pelanggaran HAM di Xinjiang. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Sejumlah bisnis di Amerika Serikat mengganti nama mereka menyusul aksi protes anti-rasisme di kota-kota Amerika. Beberapa pemilik usaha mengumumkan rencana mereka mengubah nama dan merek bisnis yang dipandang mengandung unsur rasisme. Berikut laporan Helmi Yohanes dari VOA. Tim football ikonik Washington DC, Washington Redskins, selalu mendapat masalah dengan namanya. Banyak orang melihat nama Redskins sebagai istilah yang menyinggung perasaan penduduk asli Amerika. Meski sudah lama bermasalah, tapi pemilik tim Daniel Snyder selama bertahun-tahun menolak untuk mengganti nama klubnya. Namun menghadapi protes anti-rasisme di Amerika belum lama ini, Daniel Snyder mengalah dan tim ini menanggalkan namanya. Untuk sementara, tim asal DC ini disebut Washington Football Team. Daniel bukan satu-satunya yang mempertimbangkan kembali nama yang berbau rasial. Menurut pemilik kedai kopi Colony Club di DC, Max Zuckerman, ia juga berpikir untuk mengganti nama bisnisnya. It was something that we had been thinking about for a while. So when we opened 5 years ago, I named the shop after my grandparents' flower shop that was on the same street like 50 years ago. Pemilik kafe lain di Washington DC, Call Your Mother, memutuskan meninjau ulang dekorasi interiornya dan menurunkan foto rapper Drake serta mengganti nama sejumlah makanan di menunya. Beberapa di antaranya dinamai menurut nama tokoh-tokoh Amerika keturunan Afrika yang terkenal. Dalam sebuah pernyataan, pemilik restoran ini mengatakan mereka belum berbuat cukup untuk menunjukkan apa yang selama ini sudah diketahui secara benar bahwa Black Lives Matter. Menanggapi langkah ini, banyak pelanggan kafe memberikan komentar mereka untuk meyakinkan pemiliknya bahwa sandwich bernama Rihanna sama sekali tidak menyinggung perasaan mereka. Meski banyak yang mungkin melihat ini langkah kontroversial dalam konteks memerangi rasisme, tapi pakar yakin ini tren yang baik. I think it is important for restaurants to make their position very clear. I can't imagine a restaurant saying that they don't think Black Lives Matter. Gelombang penggantian merek yang dimulai awal Juni lalu tampaknya belum akan berhenti. Salah satu perusahaan pertama yang mengganti nama dan simbolnya adalah sirup pancake Aunt Jemima yang telah menampilkan wajah seorang wanita berkulit hitam pada produk mereka selama lebih dari 100 tahun. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News yang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.